Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel bersama saya Bunda Rika Ramayani. Apa kabarnya nih teman-temanku semua? Semoga kita selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Dan satu lagi, semoga kita selalu bahagia. Nah teman-teman, seperti biasa ya, izinkan aku men-share kegiatanku di hari ini. Namun sebelum kita lanjut ke video, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh ya diklik tombol subscribe dulu, terima kasih. Nah teman-teman, ini tuh pagi hari sekitaran jam 6:30, namun cuaca di hari ini tuh sangat cerah. Jam 6:30 aja itu panasnya sudah cetar gitu ya teman-teman, namun ini masih panas sehat gitu. Nah teman-teman, aku tuh pagi hari selalu diawali buka-buka gorden supaya lebih segar, supaya udaranya itu cepat masuk ke rumah bertukar dengan udara tadi malam. Dan pintu itu selalu aku buka. Aku tuh nggak suka ya teman-teman, kalau tim tutup-tutup itu aku nggak betah banget orangnya. Nah, jadi di sini tuh semua gorden itu wajib aku buka-buka, wajib itu supaya ruangan itu makin terang gitu ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman jangan salah fokus, itu di sudut dekat aku buka gorden ini itu adalah kaligrafi yang waktu aku ngecat itu talinya kawatnya gitu putus ya. Jadi itu belum dipasang-pasang, Pak suami itu belum sempat-sempat atau lagi nggak mau gitu ya, aku juga nggak ngerti, katanya tuh harus dipasangkan kawat, cuman sampai sekarang itu dia belum berniat banget kayaknya buat masangnya. Nanti kalau dia itu udah niat itu bakal dibikin, jadi aku itu kalau udah sekali dua kali minta tolong lalu dianya itu nggak mengerjakan, ya udah deh aku biarin aja. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku mau berbagi sedikit tips ya. Kan itu ada teman-teman yang DM atau kadang-kadang teman-teman itu ada yang komen gitu bilang, kenapa sih aku itu bisa rajin dan semangat selalu. Aku tuh nggak betah ya teman-teman lihat rumah berantakan, lihat rumah yang kayak kapal pecah, itu bukan aku banget gitu. Jadi selelah apapun dan secapek apapun, insya Allah sampai dengan detik sekarang ini aku tuh masih tetap yang menguatkan diri buat tetap berberes, karena nggak tahan banget ya teman-teman kalau lihat rumah berantakan. Teman-teman gitu juga nggak sih yang tim harus rumahnya itu bersih, cuman tidak harus difokuskan setiap menit atau satu harian itu harus bersih ya teman-teman, karena kita kan masih punya bayi. Nah, jadi di video kali ini aku tuh ingin berbagi tips bagaimana tuh aku bisa seproduktif atau serajin ini. Yang pertama menurut aku teman-teman, sebagai ibu rumah tangga itu yang pertama kali tipsnya adalah kita tuh harus bangun lebih awal dari anggota keluarga lainnya. Kan kita tuh sebagai ibu rumah tangga itu memang seperti itu ya teman-teman, di saat anggota keluarga itu masih tidur seperti saat sekarang ini, kita tuh harus lebih dahulu bangun supaya kita tuh beberesnya lebih tenang, lebih aman gitu. Apalagi seperti aku ya teman-teman, seperti kita ini yang masih punya bayi. Jadi kita itu nggak bisa kalau bayi tidur itu kita ikutan tidur, tapi kalau bayi kita tidur kita harus memaksimalkan waktu buat melakukan pekerjaan. Jadi kita nggak boleh kalau tidurnya itu berlama-lamaan seperti bayi kita. Sebenarnya di hari ini saat aku mau memulai beraktivitas itu badan aku tuh terasa capek-capek dan pegel teman-teman. Gak tahu berapa hari belakangan ini tuh setiap bangun pagi itu bukannya seger tapi badan itu berasa pegel-pegel. Cuman aku nggak mau ngikutkan ya, dan aku tuh nggak bisa banget kalau berlama-lama tidur. Nanti biasanya tuh kalau aku bangkong, aku tuh pernah juga bangkong ya teman-teman. Itu badan itu terasa capek dan pegel-pegel gitu.
itu. Alhasil ini pegel-pegel, aku itu kalau bangun ya aku harus mandi dulu, karena dengan mandi dan membersihkan diri, bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan itu membuat kita itu bersemangat teman-teman. Boleh deh teman-teman coba-coba kalau misalnya itu badan pegel atau berasa nggak enak sebelum kita beraktivitas, boleh deh kita mandi. Apalagi mandi itu setelah subuh atau sebelum subuh itu bagus banget teman-teman. Itu membuat kita itu berasa segar dan kita tuh insya Allah bakal sehat terus. Nah, di sini teman-teman, aku tuh lagi sapu-sapu ruang tamu. Setelah tadi tuh aku sapuin karpetnya, aku gulung dan aku bersihkan. Jadi ruang tamu dan teras itu merupakan hal yang paling pertama wajib aku bersihkan. Karena di rumahku ini adalah rumah sekalian usaha ya. Jadi ini tuh wajib banget dibersihkan, karena kalau ruang tamu dan bagian depan itu dibersihkan, tiba-tiba ada tamu atau orang yang mendadak datang ke rumah, itu kita udah pede teman-teman, karena rumah kita terutama ruang tamu itu udah siap untuk menampung tamu yang datang. Kalau aku tuh bagian dapur dan belakang itu bisa di skip, tapi bagian ruang tamu dan bagian teras depan ini merupakan hal yang paling pertama wajib aku bereskan di setiap paginya. Lanjut ya teman-teman ke tips yang kedua, kita itu kalau melakukan pekerjaan jangan sampai memegang atau melihat HP. Karena menurut aku HP itu adalah godaan terbesar. Jika kita sudah melihat HP, kita tuh bakalan betah gitu berlama-lama. Awalnya sih cuman mengecek misalnya ada panggilan atau ada sesuatu di grup, misalnya kalau kita punya grup, tapi kelamaan kita itu bakal scroll dan akhirnya kita bakalan terlena dengan HP, dan akhirnya waktu itu berjalan tanpa ada pekerjaan yang bisa kita pegang. Lanjut ke tips yang ketiga, jangan juga kita menghidupkan televisi, karena televisi dan HP sama-sama memberikan godaan. Apalagi di televisi itu banyak infotainment atau berita-berita yang disukai oleh emak-emak seperti kita ya. Namun kalau kita melakukan pekerjaan bisa diselingi dengan musik atau sholawatan atau apapun itu yang tidak mengundang atau membuat kita menonton ke televisi ya. Hidupin musik aja, hidupin musik kesukaan sambil dengerin sambil melakukan pekerjaan, itu sih enak banget ya. Aku sih sering seperti itu teman-teman, kadang-kadang tuh sambil nyanyi-nyanyi sambil melakukan pekerjaan, dan nanti tuh nggak terasa ternyata pekerjaan kita sudah hampir selesai. Nah ini tuh ruang tamuku udah bersih, selesai disapu, udah selesai dipel, udah siap untuk kalau tiba-tiba kedatangan tamu ya teman-teman. Nah kita lanjut ke tips yang keempat, tetap sarapan. Misalnya masak menu sarapan yang simpel-simpel aja. Nah aku kali ini tuh masak mie, ataupun terkadang aku tuh masak mie goreng, karena sarapan itu penting ya teman-teman. Kalau kita pengen lebih semangat mengerjakan pekerjaan itu kita harus sarapan. Kalau aku sih tim sarapan yang berkarbo ya, karena menurutku sarapan tanpa nasi itu membuat aku tidak seperti makan. Aku tuh kalau udah sarapan tapi belum pakai nasi itu berasanya belum sarapan gitu ya teman-teman. Nah aku mohon maaf di video ini agak sedikit gelap, karena tiba-tiba saat aku tadi masak mie itu tiba-tiba mati lampu gitu ya teman-teman. Jadi ya maklum ya kalau videonya itu agak gelap. Dan lanjut ke tips yang keempat, kita tuh harus fokus pada pekerjaan dan mentargetkan bahwa semua pekerjaan terutama beres-beres itu akan selesai sesuai waktu yang kita targetkan. Misalnya seperti aku tuh memulai kegiatan itu biasanya jam 6 selesai mandi gitu ya teman-teman. Lalu aku itu mentargetkan 2 jam, di jam 8 itu semua pekerjaan yang beres-beres dan yang merusak pemandangan itu bakalan aku selesaikan. Tapi aku itu tidak langsung masak besar gitu ya teman-teman. Biasanya nanti di jam 11 atau jam setengah 11 itu aku baru masak buat makan siang.
siang dan makan malam. Nah, di sini di video aku itu lagi cuci-cuci piring dan alhamdulillah piring itu sekarang nggak banyak ya teman-teman, karena aku tuh sekarang malam-malam diusahakan banget buat cuci piring kembali seperti dulu. Nah, ini di video aku juga tadi beli jamu. Aku itu dari melahirkan adik Natasha sampai sekarang adik Natasha itu 3 hari lagi 9 bulan aku masih rutin mengonsumsi jamu. Nah, teman-teman ada nggak yang seperti itu, masih doyan dengan jamu mbak-mbak? Oh ya teman-teman, saking asiknya aku ngobrol, aku belum sapa-sapa temanku semuanya. Hai mami-mami, bunda-bunda, temanku semua. Terima kasih ya, kalian udah selalu setia, selalu mampir, dan selalu hadir di channel aku. Terima kasih udah selalu mendukung, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang komen dan teman-teman yang gak komen. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir, baru bergabung, atau baru menemukan channel aku, dukung terus ya channel aku, semoga channel aku ini bermanfaat dan kalian betah. Nah teman-teman, perkenalkan namaku Bunda Rika Ramayani, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak yang hobinya beberes rumah. Bantu aku ya teman-teman buat kembangkan channelku ini dengan cara mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat teman-teman aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Nah teman-teman, tadi itu kan aku lagi rebus air dan di sini tuh Pak suami, Kakak Naira, Adik Natasha itu udah pada bangun ya. Jadi kalau mereka udah pada bangun, artinya pekerjaanku harus segera diselesaikan karena aku mau mengurus anak-anak ini dulu. Alhamdulillah Kakak Naira tuh sekarang udah mandiri ya. Dulu sebelum ada adiknya itu dia tuh kalau makan masih disuapin, dan sekarang dia tuh udah mandiri, tinggal aku suruh aja buat makan, dia udah makan. Nah, tips yang terakhir adalah berbagi pekerjaan dengan Pak suami. Kalau teman-teman itu ngelihat video-video aku sebelumnya, itu Pak suamiku tuh sering banget bantuin pekerjaanku ya teman-teman, karena kita itu kan harus saling berbagi pekerjaan, apalagi Pak suamiku tuh kan bekerjanya di rumah, di depan rumah gitu, jadi dia tuh punya waktu dan lebih leluasa buat bantuin aku. Cuman pekerjaan yang dia bisa bantu itu biasanya bantuin aku buat jemur kain dan menyapu halaman. Itu adalah 2 tugasnya Pak suami. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, itu aja aku udah seneng gitu dibantuin. Nah, ini tuh aku lagi beresin kamar. Ini tuh setelah anak-anak bangun baru deh aku bisa beresin kamar lagi. Karena tadi saat aku nyapu itu kan mereka pada tidur, mereka itu nggak aku ganggu supaya pekerjaan aku itu selesai sesuai dengan target yang aku rencanakan. Itulah ya teman-teman 6 tips dari aku supaya pagi kita itu lebih produktif dan pagi kita itu bisa dengan maksimal kita gunakan. Dan biasanya teman-teman kalau anggota keluargaku tuh udah bangun, kita sarapan dan semua pekerjaan kan udah selesai, jadi kita tuh bisa lebih santai-santai, tinggal aku mengurus anak. Nanti itu di jam-jam 11 aku bakal lanjut lagi buat masak-masak buat menu makan siang. Teman-teman, mungkin videoku kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga teman-teman itu betah dinonton di video aku. Semoga videoku ini bisa menginspirasi dan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.